Hai teman-teman. Pada video ini, saya Larasati Athiah Salima akan membahas mengenai dua novel yang sangat menarik dan syarat akan makna, yaitu Sang Alkemis karya Paulo Coelho dan Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa karya Zaki Yamani. Kedua novel ini bukan sekadar cerita fiksi biasa teman-teman, melainkan gambaran dari bagaimana perjalanan hidup dan pencarian jati diri. Dalam Sang Alkemis, Santiago, tokoh utamanya, meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk mencari harta karun dan makna sesungguhnya dalam hidup. Sama halnya dengan Samyam, tokoh utama Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa, yang mencari asal-usul keluarga dan identitas dirinya. Nah, perjalanan Samyam dan Santiago ini tidak hanya berputar pada dunia nyata teman-teman, melainkan juga perjalanan batin yang penuh akan konflik dan simbol-simbol seperti mimpi, peta, surat yang menjadi petunjuk mereka dalam perjalanan panjang. Nah, untuk memahami bagaimana pembaca memaknai novel, kita bisa menggunakan teori yang dinamakan dengan teori resepsi sastra. Teori ini mengatakan sebuah karya sastra terbentuk atas interaksi antara teks dengan pembacanya. Jadi setiap pembaca memiliki interpretasi yang berbeda-beda teman-teman. Hal ini didasarkan atas pengalaman, latar belakang, dan pandangan pribadi yang kemudian hal inilah yang mengakibatkan karya sastra dapat berubah seiring generasi dan perbedaan budaya. Nah, selain ada teori resepsi sastra, ada juga yang dinamakan dengan konsep horizon harapan yang diperkenalkan oleh Hans Robert Jauss. Ada 3 faktor yang memengaruhi konsep ini, teman-teman. Yang pertama, norma-norma umum yang dibaca oleh pembaca. Yang kedua, wawasan dan pengalaman oleh pembaca berdasarkan bacaan sebelumnya yang dibaca oleh pembaca. Dan yang ketiga, ada pertentangan antara khayalan dan kenyataan. Ketiga faktor ini menjadikan interpretasi kita sebagai pembaca menjadi lebih unik dan memperkaya makna sebuah novel. Untuk faktor yang pertama dapat terlihat dari Sang Alkemis, yaitu bagaimana Santiago bekerja keras mewujudkan impiannya. Kemudian dari Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa, ada salah satu kutipan yang berbunyi, setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, yang menyiratkan bahwa keadilan takdir bagi setiap manusia itu nyata. Lalu untuk faktor yang kedua, yaitu mengenai wawasan dan pengalaman pembaca teman-teman. Dari Sang Alkemis sendiri, di sana ada kritik orang terhadap orang lain yang mencampuri urusan. Jadi bukan seharusnya kita sebagai manusia ya kita fokus pada urusan kita, tapi sayangnya ini malah mencampuri urusan orang lain yang masih relevan ya teman-teman dengan kehidupan sehari-hari. Lalu kalau Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa, di sana ada pengalaman tokoh perempuan yang belum bisa memiliki kendali penuh terhadap pilihan hidupnya. Lalu ada nih faktor yang ketiga, yaitu pertentangan antara kenyataan dan khayalan. Kalau dilihat dari Sang Alkemis, di sana ada Santiago yang berubah menjadi angin. Pada kenyataannya hal ini sangat mustahil ya teman-teman, tidak masuk akal. Mana mungkin manusia berubah jadi angin? Lalu kalau Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa, di sana ada surat, entah itu surat, buku harian atau peta yang umurnya panjang sekali. Maksudnya kalau dari kita lihat dari kenyataannya, kertas itu kalau tidak dijaga dengan baik bisa rusak dan hilang,
tidak bisa terbaca lagi. Ada dua kutipan menarik yang bisa dikupas maknanya teman-teman. Yang pertama dari sang alkemis. Pada halaman 24 ada kutipan yang berbunyi, dalam hidup ini justru hal-hal sederhanalah yang paling luar biasa. Hanya orang-orang bijak yang dapat memahaminya. Nah, dari kutipan ini kita bisa memahami bahwa kesederhanaan adalah kunci dari hidup. Nah, terus yang bisa memahami ini hanya orang-orang bijak. Orang-orang yang bijak itu orang-orang yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang mempunyai atau menggunakan akal budinya. Begitu teman-teman. Selanjutnya kutipan yang ada pada halaman 146, Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa, yang berbunyi, di dunia ini ada dua hal yang membantu manusia dalam pencarian akan apapun, ilmu pengetahuan dan keajaiban. Kalau kita tidak memiliki yang pertama, berdoalah untuk mendapat yang kedua. Kutipan tersebut menyadarkan saya sebagai pembaca bahwa dalam hidup ini, selain ilmu pengetahuan, keajaiban juga berperan penting dalam pencarian akan apapun itu. Nah, keajaiban ini merujuk pada campur tangan Sang Pencipta. Jadi manusia tidak akan bisa apa-apa kalau Sang Pencipta, yaitu Tuhan, belum mengizinkan. Di dalam sang alkemis terdapat simbol-simbol seperti orang-orang tua yang bijaksana, batu, dan padang pasir yang melambangkan ilmu pengetahuan, semangat yang tidak lekang akan waktu, dan tantangan yang harus dihadapi. Sementara Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa menyuguhkan simbol-simbol seperti peta, surat, dan mimpi yang melambangkan sejarah keluarga, perjuangan, serta kesetaraan. Nah, kedua novel ini sama-sama menekankan bahwa hidup merupakan perjalanan yang didasarkan atas keberanian yang membawa kita kepada takdir. Dengan demikian, baik novel Sang Alkemis maupun Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa mengajak kita, para pembaca, untuk memaknai bahwa perjalanan hidup ini tidak hanya menjelajahi dunia luar, teman-teman, tetapi juga memahami diri sendiri serta keadaan di sekitar kita. Untuk lebih lengkapnya ada di sini. Sekian dari saya, semoga teman-teman jadi tertarik untuk membaca dua novel yang ada pada bahasan video ini ya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa.